Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala al-muslimina ummatan wahidah wa anzala al-Qur'ana lin-nasi tibyanan wa huda wa arsala ar-rasula rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas bagaimana berbagai bangsa di dunia, beragam suku, bahkan berbagai peradaban bisa melebur menjadi sebuah peradaban, sebuah masyarakat, yaitu peradaban dan masyarakat Islam. Meskipun agama kita Islam berasal dan tumbuh di negeri Arab, yakni di kawasan Hijaz, namun identitasnya sama sekali tidak dipengaruhi oleh Hijazisme ataupun Arabisme. Wilayah Hijaz atau Arab hanya menjadi tempat awal tumbuhnya Islam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kemudian peradaban baru itu bergerak keluar dari negeri tersebut. Karena memang peradaban ini sejak lahirnya memiliki sebuah karakter yang bersifat universal dan sifatnya manusiawi. Peradaban ini tidak membentuk sebuah masyarakat Islam berdasarkan etnis atau suku atau kedaerahan. Al-Quranul Karim, kitab yang menjadi sumber bagi peradaban ini, telah menegaskan dengan jelas, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 158. Dua ayat itu saja menunjukkan secara tegas bagaimana Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, agar menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh manusia, dan menyampaikan pesan Allah ini kepada semua umat sampai akhir zaman. Bukan hanya pada masa beliau saja. Rasulullah SAW yang menjadi panutan dalam pembentukan peradaban dan masyarakat baru telah menjelaskan dalam perkataan yang sangat gamblang, "Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa aba'akum wahid
La fadla li Arabi ala ajami, wala la ajami ala Arabi, wala aswad ala ahmar, wala ahmar ala aswad, illa bittaqwa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Bapak kalian juga satu. Tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang non-Arab atau ajam. Tidak pula orang ajam atas orang Arab. Tidak ada keistimewaan bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih. Tidak pula orang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Kecuali dengan takwa. Ini adalah khutbah Nabi yang sangat terkenal pada saat beliau menunaikan haji wada' menjelang wafatnya beliau, yang disaksikan dan dihadiri oleh ribuan umat Islam yang saat itu bersama-sama melaksanakan ibadah haji padang Arafah. Ini adalah khutbah dan pidato yang sangat melegenda, yang harus kita camkan baik-baik karena di dalamnya berisi petuah, tuntunan, bimbingan, dan hukum. Perhatikan bagaimana kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, bahwa agama ini adalah agama yang sifatnya universal dan tidak ada keistimewaan, diskriminasi berdasarkan etnis maupun ras atau warna kulit, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebaran Islam merupakan tujuan terpenting dari entitas negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan agama kita telah menjadikan jihad fi sabilillah sebagai salah satu metode atau thariqah terpenting untuk mewujudkan tujuan ini. Tujuan ini bukan sebuah tujuan yang digariskan oleh para khalifah, para penguasa dahulu dalam sejarah Islam yang memegang tampuk kekuasaan kekhilafan Islam atau negara Islam setelah Rasul wafat. Sebagaimana yang digambarkan oleh banyak sejarawan, terutama para sejarawan barat, yakni para orientalis atau sejarawan Arab sendiri. Tetapi ini adalah sebuah tujuan Islami, di mana Al-Quran dan Sunnahlah yang menegaskan hal itu, tanpa sedikit pun adanya keraguan atau kemungkinan untuk bisa diperdebatkan lagi. Rasulullah SAW melalui perbuatan yang beliau lakukan telah mensyariatkan untuk mewujudkan tujuan tersebut setelah beliau berhasil membentangkan kekuasaannya atas seluruh jazirah Arab. Simak saja firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu hingga tidak ada fitnah lagi, dan hingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 193. Perhatikan juga firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pula kepada hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh. Sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Surat At-Taubah ayat 29. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa jihad itu tidak disyariatkan hanya dalam keadaan yang sifatnya defensif saja, seperti sebagian pandangan para intelektual dan para penulis saat ini. Tujuan mendasar dari jihad fisabilillah adalah mengemban Islam sebagai risalah
ke seluruh dunia sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah aturan hidup yang komprehensif dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, bukan berasal dari manusia. Digunakan untuk mengatur manusia. Tidak ada vested interest yang sifatnya rasial, diskriminasi ataupun privilege dalam aturannya. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, setelah negara Islam membentangkan akarnya di bumi Jazirah Arab pasca Rasulullah SAW wafat, dan beliau berhasil mengokohkan tiang-tiangnya, maka datanglah saatnya untuk menyebarkan risalah Islam ini keluar Jazirah Arab. Proses tersebarnya Islam itu tidak seperti sebuah proses yang digambarkan oleh sejarah, yaitu proses yang jalannya sangat lambat, membutuhkan waktu ratusan tahun, layaknya sebuah tanaman, menunggu, dipelihara dalam waktu yang lama hingga matang buahnya dapat dipetik lalu dimakan. Tapi yang terjadi dalam sejarah justru sebuah proses penyebaran yang sangat revolusioner, sangat cepat, sangat mencengangkan para sejarawan yang memiliki perspektif kesadaran yang lambat. Kita bisa nyimak bagaimana pernyataan seorang sejarawan dari Amerika, Lothrop Stoddard. Dia mengatakan, sejarah pertumbuhan Islam merupakan sebuah kejadian yang sangat menakjubkan yang pernah dibukukan oleh sejarah manusia. Betapa tidak, Islam tumbuh dalam sebuah komunitas yang sebelumnya adalah sebuah umat yang sangat lemah entitasnya, sebuah negeri yang paling tertinggal. Namun belum genap 10 dekade, Islam telah menyebar luas ke separuh bola bumi, mampu menembus kerajaan-kerajaan yang tinggi benteng pertahanannya dan terbentang luas kekuasaannya, mampu menghancurkan agama-agama kuno yang telah diwarisi dari masa ke masa oleh generasi ke generasi, mampu mengubah pemikiran berbagai umat dan bangsa, dan mampu membangun dunia dengan tiang yang amat kokoh, yakni dunia Islam. Itu ucapan pernyataan salah seorang sejarawan Amerika, Lothrop Stoddard, yang hidup kira-kira antara abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Terkait dengan pembahasan ini, kita tidak akan berbicara tentang penaklukan-penaklukan fisik yang pernah dilakukan oleh militer Islam yang telah ada dulu. Dalam sejarah dikenal berbagai penaklukan fisik yang dilakukan oleh militer lain yang tidak kalah cepat dari penaklukan fisik yang pernah dilakukan oleh militer Islam. Kita bisa lihat bagaimana penaklukan Iskandar dari Makedonia, atau penaklukan dan penguasaan yang dilakukan oleh Genghis Khan, Hulagu Khan dari wilayah Mongolia, Tartar. Namun yang kita fokuskan di sini adalah sebuah penaklukan yang belum pernah dikenal oleh sejarah sebelum Islam, yaitu tersebarnya sebuah peradaban dengan amat cepat, yang buahnya tidak hanya berupa lenyapnya berbagai kekaisaran, tunggang langgangnya militer lawan, dan sirnanya sistem pemerintahan saja, tapi sebuah penaklukan yang buahnya adalah berubahnya agama, keyakinan, berubahnya bahasa, berubahnya sistem perundang-undangan, dan berubahnya cara hidup berbagai bangsa dan umat secara keseluruhan. Mereka semua menjadi sebuah umat yang satu, memiliki akidah yang satu, perundang-undangan yang satu, sakofah sempurna yang satu, bahasa induk yang satu, dan tunduk di bawah bendera la ilaha illallah, di bawah entitas negara khilafah Islam. Meniti jalan hidup yang sama sekali baru dan berbeda dengan sebelumnya yang mereka yakini dan mereka jalankan. Membentuk sebuah masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Sepeninggal Rasulullah SAW, para khulafa ar-rasyidin
melanjutkan perjalanan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana umat Islam mampu menaklukkan Irak yang berpenduduk campuran. Ada yang berasal dari kaum Nasrani, Mazdakisme atau Zoroaster. Ada yang berasal dari kalangan Arab, Persia atau Iran. Ternyata kaum Muslim mampu menaklukkan negeri Persia yang berpenduduk orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab, dan sedikit dihuni oleh orang-orang Yahudi maupun Romawi yang beragama Zoroaster. Dan para penguasa, para khalifah itu juga mampu menaklukkan negeri Syam, sebuah negeri yang bersuasana Bizantium, yang diasuh selama berabad-abad oleh Thaqafah Romawi yang beragama Nasrani, yang berpenduduk orang-orang Suriah, Armenia, orang-orang Yahudi. Sebagian juga ada orang-orang Romawi. Umat Islam dalam sejarahnya mampu menaklukkan Afrika Utara yang berpenduduk barbar, yang waktu itu berada dalam kekuasaan dan cengkraman Romawi selama juga berabad-abad. Umat Islam berhasil menaklukkan Andalusia, wilayah Portugal, Spanyol, dan sebagian Prancis yang beragama Nasrani, menguasai dan menaklukkan wilayah itu selama berabad-abad. Kaum Muslim juga berhasil menaklukkan dan menguasai wilayah negeri Sind, Khawarizmi, dan Samarkand di Asia Tengah, termasuk anak benua India, yang dihuni oleh berbagai bangsa, suku, agama, ras yang berbeda-beda. Bahkan kaum Muslim dan risalah Islam terus meluas melalui perantaraan para saudagar Muslim ke kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, yang penduduknya beragama Hindu, Buddha, menyembah para dewa dan berhala. Berbagai belahan dunia yang telah ditaklukkan oleh Islam ini memiliki kebangsaan, bahasa, agama, tradisi, adat istiadat, dan berbagai aturan serta sakofah yang berbeda-beda, yang sudah barang tentu akan melahirkan pola fikir, cara pandang, mindset, dan pola sikap yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, aktivitas peleburan satu dengan yang lain dan menjadikannya satu umat, satu agama, satu bahasa, satu sakofah, satu perundang-undangan, satu peradaban, satu masyarakat yang unik dan khas, berbeda dengan masyarakat yang pernah dijumpai dalam sejarah dahulu maupun sekarang. Itu merupakan aktivitas yang luar biasa sulit dan berat. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, keberhasilan mewujudkannya adalah perkara yang di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, yang tidak pernah terjadi kecuali bisa dilakukan oleh Islam, oleh risalah Islam dan kaum Muslim. Tidak akan pernah bisa diwujudkan jadi kenyataan kecuali oleh peradaban Islam. Tidak akan bisa dan selamanya tidak akan bisa peleburan yang luar biasa itu diwujudkan oleh risalah lain, agama lain, ideologi lain, atau oleh umat lain. Hanya oleh risalah Islam, oleh kaum Muslim yang mengemban risalah Islam, yang patuh dan taat kepada risalah Islam. Berbagai bangsa itu setelah berada dalam naungan bendera Islam dan telah masuk ke dalam kekuasaan Islam, keharibaan Islam, berubah menjadi sebuah umat yang satu, ummatan wahidah, yakni umat Islam, al-ummatul Islamiyah. Penyebaran Islam dan meleburnya berbagai bangsa dengan fenomena yang sangat mencengangkan, sama sekali bukan hasil dari peperangan militer atau tajamnya pedang senjata atau rezim yang otoriter. Tidak. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Uni Soviet di masa kejayaannya, yang tidak sampai 100 tahun runtuh, tidak berhasil melebur negeri-negeri bangsa-bangsa yang hidup di Asia Tengah, termasuk wilayah Asia Timur, dalam sebuah ideologi komunis sosialis. Tidak sampai 100 tahun, hancur, runtuh. Dan yang tersisa sekarang tinggal Rusia. Cina juga tidak berhasil dalam revolusi kebudayaan menyatukan Cina, mengambil alih wilayah Islam sebagiannya, yang sekarang ini ada di wilayah Turkistan,
atau wilayah Xinjiang, atau wilayah Cina sebelah barat, sampai sekarang tidak berhasil menyatukan dan melebur dalam sebuah ideologi, dalam sebuah peradaban yang unik. Tidak bisa. Tidak akan ada yang bisa menyamai dan melampaui kiprah yang dilalui oleh kaum muslim dahulu, dan juga apa yang telah dijalankan oleh risalah Islam. Jadi fenomena ini fenomena yang luar biasa dalam sejarah. Sangat jelas ada perbedaan yang mendasar antara penyebar luasan risalah atau ideologi melalui militer atau fisik yang memang bertujuan untuk memerangi berbagai wilayah dan negeri, dengan penyebar luasan peradaban yang bertujuan untuk menaklukkan hati manusia, menaklukkan akal dan perasaan manusia. Inilah yang dilakukan Islam dan kaum muslim dulu, yang tidak pernah dilakukan oleh imperialisme, oleh kolonialisme, oleh para penjajah lain. Jika penyebaran yang pertama melalui senjata, melalui militer, alatnya adalah dulu pedang, tombak, anak panah. Sekarang dengan senjata yang canggih, justru penaklukan hati, akal, dan perasaan manusia tidak akan mungkin diwujudkan melalui pedang, tombak, panah, ataupun persenjataan canggih. Itu hanya bisa diwujudkan melalui dengan pemikiran, dengan dialog, adu argumentasi, dan juga dengan dakwah. Tidak melalui fisik. Itulah yang pernah dilakukan oleh para penguasa muslim, para khalifah terdahulu, ketika mereka menyebarluaskan risalah Islam melalui jihad fi sabilillah. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, banyak faktor yang bisa menghantarkan kenapa revolusi, perubahan, dan meleburnya berbagai bangsa dalam sebuah peradaban yang sangat hebat ini. Tapi kita bisa meringkasnya dalam 3 faktor. Yang pertama, faktor adanya awamirul Islam, yakni perintah-perintah agama Islam. Yang kedua adalah berbaurnya kaum muslim, atau ada ikhtilat, berbaurnya kaum muslim sebagai pihak yang menaklukkan, menguasai berbagai bangsa dan penduduk lokal. Berbaur mereka dengan bangsa-bangsa dan penduduk asli. Dan yang ketiga adalah tentu saja karena berbondong-bondongnya mayoritas penduduk negeri yang ditaklukkan itu ke dalam agama kita, agama Islam. Kita singgung faktor yang pertama. Bagaimana awamirul Islam, perintah-perintah agama Islam ini telah menuntut kaum muslim untuk mengajak seluruh umat manusia menuju Islam. Aktivitas jihad fisabilillah tidak lain hanya sebagai pendahuluan bagi dakwah ini, di mana fungsinya jihad fisabilillah itu telah menampilkan perannya dalam menghancurkan berbagai halangan fisik yang sifatnya materi, yang selama ini menghadang jalan dakwah Islam untuk sampai kepada umat manusia. Setelah penghalang fisik itu bisa dihancurkan dan dilenyapkan, dan dakwah tidak ada lagi penghalang untuk sampai kepada umat manusia, Islam menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri. Jika mereka mau, mereka bisa memeluknya. Jika menolak, mereka boleh tetap memeluk agama yang semula. Islam hanya menuntut mereka untuk tunduk pada hukum-hukum publik, seperti yang berkaitan dengan aspek-aspek muamalah, aspek-aspek uqubah, dan yang sejenisnya. Ini dimaksudkan agar terjadi keserasian di antara berbagai aktivitas masyarakat Islam disebabkan penyatuan sistem yang menjadi pemecahan atau solusi atas seluruh problem mereka, sekaligus mengatur aktivitas mereka. Selain itu, langkah ini juga ditujukan agar anggota masyarakat non-muslim dapat merasakan bahwa mereka ikut menerapkan sistem tersebut sebagaimana yang dijalankan oleh kaum muslim.
salah seorang sejarawan, antropolog, sosiolog, dan psikolog dari Prancis, Gustave Le Bon. Dia pernah berkata, bukan kekuasaan fisik yang menjadi faktor tersebarnya Al-Quran. Justru orang-orang Arab itu membiarkan penduduk yang tertaklukkan itu bebas memeluk agama mereka masing-masing. Jika terdapat sebuah peristiwa, sebagian kaum Nasrani memeluk Islam dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa mereka. Hal itu disebabkan karena mereka melihat sebuah keadilan yang diberikan oleh orang-orang Arab yang mengalahkan mereka, yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat dari para penguasa mereka sebelumnya. Selain juga faktor kemudahan Islam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu pernyataan Gustave Le Bon. Lebih dari itu, awamirul Islam ini menuntut kaum muslim untuk memandang pihak yang ditaklukkan dengan pandangan yang sifatnya kemanusiaan, bukan pandangan rasis yang menjadikan mereka itu warga negara kelas 2 atau kelas 3. Sebagaimana dijumpai dalam era penjajahan barat, seabad, 2 abad, 3 abad yang lalu. Atau golongan yang di masa modern ini muncul dengan istilah mayoritas-minoritas. Ya. Atau berbeda mazhab atau aliran. Kita tidak mengenal istilah minoritas-mayoritas dalam kewarganegaraan Islam. Oleh karena itu, hukum Islam wajib diterapkan kepada seluruh masyarakat secara sama dan rata. Tidak dibedakan lagi muslim atau non-muslim. Allah Subhanahu wa taala memberi kita tuntunan, bimbingan bagaimana memperlakukan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Faktor yang kedua, yaitu berbaurnya kaum muslim, ikhtilatul muslimin, dengan pihak yang ditaklukkan, dengan penduduk lokal, penduduk asli. Ini merupakan andil terbesar yang memberikan pengaruh akan masuknya anggota masyarakat non-muslim ke dalam Islam. Setelah kaum muslim menaklukkan negeri-negeri mereka, banyak di antara kaum muslim itu kemudian menetap di sana, mengajarkan Islam, menyampaikan thaqafah Islam. Kaum muslim tinggal bersama mereka di rumah-rumah yang berdekatan, bertetangga satu sama lain. Hingga negeri-negeri tersebut menjadi sebuah negeri yang menjadi tempat tinggal bersama kaum muslim dan penduduk asli. Kaum muslim tidak mengisolir diri, memisahkan diri dengan penduduk asli, tidak. Tidak ada komplek kaum muslim lalu komplek non-muslim yang dipisahkan oleh bahasa, budaya, agama, tidak. Mereka bertetangga satu sama lain. Mereka bersekutu dalam seluruh bidang kehidupan. Bekerja sama dalam semua bidang kehidupan dengan syariat Islam. Semuanya menjadi satu penduduk negeri yang sama, diterapkan hukum yang sama. Tidak menjadi dua komunitas yang berbeda. Seperti yang ada dalam sejarah barat. Ada ras kulit putih, ada kaum inlander, ada kaum kelas 3, ada kelas 2. Justru dalam sejarah Islam kita bisa menyaksikan bagaimana kaum muslim yang menaklukkan itu bersatu kemudian dengan penduduk lokal yang ditaklukkan. Menjadi warga negara rakyat dari negara Islam, negara khilafah Islam.
Mereka orang-orang non-muslim itu awalnya melihat para penguasa muslim sebagai manusia yang aneh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kenapa? Karena sejak pertama pertemuan mereka dengan penduduk asli, negara yang telah menaklukkan itu, mestinya kan sebagai pihak yang memaksa mereka, yang penduduk lokal yang ditaklukkan. Dan penduduk lokal juga siap untuk menerima perlakuan seperti itu, karena lazimnya tradisi dalam penaklukan di masa lampau seperti itu. Banyak bangsa-bangsa yang menaklukkan bangsa lain dahulu. Bangsa yang ditaklukkannya akhirnya dijadikan budak, diperjualbelikan, menjadi negara kelas 2 yang tidak akan dipandang. Pihak yang menaklukkan akan mendapatkan apa saja. The winner take it all. Pemenang akan mendapatkan, mengambil semuanya. Itu rumus dalam penaklukan pada masa lampau. Namun kenyataannya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh kaum muslim. Dengan demikian, mereka tahu bagaimana penduduk lokal itu terhadap para penguasa muslim, bahwa para khalifah, para sultan tidak pernah memaksa siapapun untuk meninggalkan agamanya. Dibiarkan agama mereka. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Mereka juga tahu bagaimana para khalifah itu, para penguasa Islam itu menjauhkan pedang, menjauhkan kekerasan dari orang-orang yang belum masuk Islam. Bagaimana para khalifah mengumumkan di setiap tempat bahwa mereka sangat menghormati keyakinan sebagai bangsa. Begitu juga menghormati adat istiadat dan tradisi mereka. Mereka juga tahu bahwa para khalifah itu merasa cukup dengan hanya mengambil sedikit pungutan dari penduduk lokal berupa jizyah yang memang Allah perintahkan. Bukan ketentuan dari khalifah, bukan ketentuan dari kaum muslim, ketentuan Allah. Jizyah pun dipungut atas orang yang punya kemampuan. Tidak dipukul rata kepada setiap penduduk sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya, sebelum Islam, atau oleh penguasa modern pada zaman sekarang, menerapkan pajak tidak peduli terhadap siapa saja. Dan jizyah itu pun adalah imbalan atas pelindungan negara Islam kepada mereka, yang melindungi agama mereka, kehormatan mereka, harta mereka, dan memberikan kepada mereka hak sebagai warga negara dalam aspek pendidikan, keamanan, pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan. Dan jizyah tidak seberapa dibandingkan apa yang mereka dapatkan. Mereka juga tahu bahwa orang-orang Islam itu akan benar-benar mentaati dan menjalankan berbagai syaratnya yang dibuat oleh mereka sendiri. Karenanya tidak heran jika penduduk Mesir yang pernah merasakan penderitaan di bawah penguasa dan kekuasaan Romawi sangat senang dengan kedatangan kaum muslim. Senang dengan militer muslim yang datang dan menguasai Mesir, yang mengusir penguasa sebelumnya, Romawi, dari wilayah Mesir. Mereka lihat ada perbedaan yang sangat kontras antara penguasa muslim dengan penguasa sebelumnya. Juga perbedaan yang tidak pernah mereka jumpai, bagaimana prajurit kaum muslim melebur bersatu dengan penduduk lokal. Dan bagaimana mereka memperlakukan penduduk lokal. Tidak sama dengan perlakuan para penguasa sebelumnya, penguasa Romawi. Walaupun sebagiannya berasal dari warga lokal. Karena mereka menempatkan juga penguasa lokal di Mesir. Hal seperti inilah yang tidak mungkin bisa dicapai melalui pendekatan militer, pendekatan fisik. Bagaimana meleburnya kaum muslim dengan penduduk lokal. Dan bagaimana para penguasa muslim, para khalifah, punya sifat yang amat mulia, yang sangat tinggi. Yang tidak menjadikan penduduk lokal sumber daya negeri yang dikuasai dan ditaklukkannya itu layaknya ATM, tidak.
Karena memang tujuan dari jihad fisabilillah adalah meruntuhkan hambatan yang bisa sampainya risalah Islam kepada umat manusia. Bukan untuk mengeruk kekayaan bangsa-bangsa lain. Apalagi membinasakan, melenyapkan bangsa-bangsa lain. Inilah yang menjadikan banyak bangsa-bangsa di dunia dahulu merasa senang pada kaum muslim. Senang dengan penerapan risalah Islam. Akhirnya lazim. Dalam sejarah kita juga tahu bagaimana para penguasa muslim dan sebagian dari umat Islam itu juga menikahi wanita-wanita ahli kitab karena memang dibolehkan oleh agama kita. Kaum muslim termasuk penguasa juga memakan hewan sembelihan mereka, para ahli kitab. Memakan dari makanan yang mereka makan. Membaurnya umat Islam inilah yang jadi pendorong paling kuat masuknya mereka akhirnya kepada Islam. Karena mereka melihat bagaimana pengaruh positif Islam secara langsung dan real di tengah-tengah masyarakat. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Faktor yang ketiga adalah berbondong-bondongnya penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan itu masuk ke dalam pangkuan Islam, ke dalam agama Islam. Ini fenomena yang bisa kita lihat pada penaklukan kota Makkah. Bagaimana hampir seluruh penduduk kota Makkah tidak lama setelah Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Menjadi pembela-pembela Islam. Padahal belum berselang lama, mereka adalah musuh nomor satu yang menghadang Islam, benci kepada Rasulullah SAW. Tapi berubah seketika setelah melihat bagaimana bijaksananya, arifnya, mulianya akhlak Nabi SAW yang tidak meluapkan dendam kesumatnya untuk membunuh mereka dan menyiksa mereka akibat penderitaan yang dulu pernah diderita oleh Nabi ketika di kota Makkah. Sebagai sebuah balasan yang setimpal sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para penakluk pada masa itu terhadap negeri yang ditaklukkannya, pada penduduk lokal yang ditaklukkannya. Ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan sebagaimana para penakluk sebelumnya. Ekspektasi penduduk Makkah sudah mempersiapkan diri atas kekalahan itu. Ternyata Rasulullah menampilkan diri beliau sebagai penguasa yang adil, yang memperhatikan manusia. Ini tidak pernah dijumpai. Kejutan yang luar biasa inilah yang akhirnya memberikan hati mereka kepada Islam, menghilangkan dendam dan kebencian kepada Nabi SAW, menjadi rasa cinta. Akhirnya menjadi pejuang-pejuang Islam. Padahal mereka sebelumnya adalah para pembenci dan musuh-musuh Islam. Dan fenomena itu bukan hanya di Fathu Makkah. Di berbagai wilayah di mana kaum muslim dahulu menaklukkan wilayah. Di Persia, wilayah Syam, Afrika Utara, termasuk Mesir. Begitu juga melebar ke arah timur, ke Asia Tengah. Anak benua Asia, Hindia, ke wilayah Kaukasus, segala macamnya. Mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hingga hasilnya pun sebagaimana juga hasil yang telah dipetik buahnya oleh Nabi kita dahulu. Berbondong-bondong orang memeluk Islam. Karena karakter para penakluk ini karakter yang unik yang tidak pernah mereka jumpai. Yang tidak memperlakukan negeri yang ditaklukkannya sebagai negeri yang dieksploitasi. Tapi justru mereka diperlakukan sebagai manusia, layaknya kaum muslim. Dengan masuknya para penduduk negeri itu ke dalam Islam, mereka melebur menjadi satu dengan orang-orang Islam. Mereka berbicara dan menulis dengan bahasa para penakluknya, bahasa Arab. Seakan-akan mereka orang Arab. Ini fenomena yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Penyatuan ini berhasil menghancurkan seluruh batas-batas politik yang ada. Mampu memberikan sebuah corak yang khas untuk negeri-negeri yang berbeda. Sebuah penyatuan yang tidak akan mampu lagi untuk dipisahkan hingga kini. Dimanapun seorang muslim akan menjumpai agama Islam yang sama.
Sholatnya sama, syariatnya sama, akhlaknya sama. Dengan keunggulan syiar-syiar inilah, dimanapun orang Islam itu berada, kaum muslim berada, baik pada masa lampau, sekarang atau ke depan, selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kaum muslim akan dilihat oleh para penakluk dan penduduk lokal itu sebagai sebuah karakter yang sama. Dan kaum muslim yang menaklukkannya, dia akan merasa seakan-akan berada di negeri sendiri, bukan di daerah taklukan. Karena ketika ia keluar rumahnya, masyarakat sudah disatukan oleh bahasa, oleh peraturan, oleh ideologi. Tidak ada bedanya dengan asal mereka negeri muslim. Tidak ada perbedaan antara negeri asal mereka negeri muslim dengan wilayah yang baru ditaklukkan. Begitulah. Fenomena itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, termasuk oleh umat manusia. Sehingga patut bagi suatu umat yang belum pernah dijangkau oleh futuhat Islam, oleh pembebasan Islam, untuk meratapi nasibnya. Sebuah aktivitas futuhat yang berhasil menyelamatkan berbagai bangsa yang hampir saja masuk ke dalam dunia abad pertengahan yang gelap. Sebuah periode di mana dulu Eropa pernah merasakan krisis, the dark age, mengalami kegelapan, kemunduran yang luar biasa selama ratusan tahun. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan dan dikuasai oleh Islam merasa senang dan berbahagia, diselamatkan oleh Islam, diselamatkan oleh kaum muslim. Menghantarkan mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya hakiki dunia dan akhirat. Bukan kesengsaraan sebagaimana yang ditimbulkan oleh kaum imperialis, kolonialis, penjajah baik dulu maupun zaman sekarang yang dilakukan oleh para penjajah, terutama negara-negara besar saat ini, yang menaklukkan negeri lain, baik secara fisik atau non-fisik, dan memperlakukan negeri-negeri jajahan dan ditaklukkan itu dengan mengeksploitasi sumber daya mereka dan tidak mempedulikan penduduk lokal. Sungguh, perbedaan yang sangat kontras antara apa yang telah dicapai dan dilakukan oleh Islam pada masa lampau, oleh kaum muslim yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, menjalankan aktivitas jihad fisabilillah, dengan para penjajah, baik penjajah dahulu maupun penjajah sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.